warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa syaratan. Ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7. Ma'rifatus shayfi wasyita'i, mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di musim shaif, musim panas, wasyita, dan musim dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-'alamah al-faqih Ismail Osman Az-Zain Al-Yamani fi kitabihi Durus min ilmi tafsir wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. I'lam anna al-murada bis-sayfi ma nazala min al-Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya dimaksud dengan sayfi adalah apa yaitu ayat dan surah yang dia turun daripada Al-Quran atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi zamanis shayfi, ya pada waktu musim panas. Wa huwa ayyamu syiddatil har, yaitu hari-hari yang sangat panas. Wal muradu bis sayfi, dan yang dimaksud dengan as-sayf wa yadkhulu ma'ahu ar-rabi', dan masuk pula beserta as-sayf itu adalah ar-rabi'. Ar-rabi' yakni maksud musim semi. Yakni muddata hulul syamsi fi burujis syamaliyah, yaitu masa, ya, muddah bertempatnya hulul, bertempatnya matahari fi burujis syamaliyah, di posisi atau rasi bintang utara. Jadi catatan kaki, as-sayf itu adalah ahadu fusulis sanatil arba'ah. As-sayf itulah salah satu fasal atau bagian dari tahun yang dibagi menjadi 4. Wahya ar-rabi', musim semi, was-sayf, musim panas, wal kharif, musim gugur, wasyita, musim dingin. Nah, as-sayf itu wa yubda'u awwalus sayfi, atau yabda'u awwalus sayfi, awal daripada musim panas adalah min 30 wa 20 Juni, dari tanggal 23 Juni. Wa yantahi akhiruhu, dan akan puncaknya berakhir ila 30 wa 20 September, 23 September. Jadi dari 23 Juni sampai 23 September itulah musim panas.
musim as-saif. Nanti kalau sudah masuk akhir September, Oktober, November, Desember sampai Januari itu musim dingin. Nah, ini masih musim dingin di Mekah, di Madinah, termasuk di Palestina. Wahiyya sittatun. Ya, as-saif itu ada 6 bulan. Jadi karena bisa dibagi dua kan bulan ini, bisa dibagi dua, yaitu syita wa saif, sebagaimana dalam Quran disebutkan li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was saif. Jadi ada yang rihlah, perjalanannya di musim dingin syita, ada yang rihlahnya di musim panas ya, saif. Nah, di dalam saif itu ada ar-rabi', musim semi. Jadi kalau dibagi 4 kan ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, di dalam musim panas itu ada musim semi. Nah, nanti di dalam musim dingin ada musim gugur. Mungkin karena dingin lalu dia berguguran. Kalau di pisang kita ini karena calap, tenggelam, akhirnya daunnya kuning mati, banyaknya mati, tidak segar karena terendam air. Nah, yang 6 itu yang bulan-bulan pada zaman saif itu ada 6. Al-awwal al-hamalu, kambing ya, hamal. Disebut bintang Aries. Kalau dikaitkan dengan Burujus Syamaliyah, ini bintang Aries dalam zodiak atau rasi bintang. Ini biasanya orang yang lahir bulan 1 Maret sampai 19 April itu dimasukkan dalam zodiak Aries ya, kambing. Kemudian yang kedua as-saur. Kalau zodiaknya itu Taurus. Saur itu banteng, sapi jantan yang besar, banteng, atau disebut Taurus menurut mitologi Yunani kuno. Itu biasanya kalau orang lahir 21 April sampai 20 Mei itu dimasukkan dalam saur atau banteng. Kemudian yang ketiga asalis Al-Jauza atau Gemini. Biasanya dilambangkan dengan gambar 2 perempuan ya, 2 cewek yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Kemudian Ar-Rabi yang keempat termasuk as-saif adalah as-saratan. Saratan, apa makna saratan? Apa? Hah? Kepiting atau Cancer. Kalau Cancer ya bintang zodiaknya disebut Cancer. Saratan itu kepiting. Biasanya 21 Juni sampai 22 Juli. Kemudian Al-Asad, singa. Zodiak biasanya apa? Leo. Ya, Leo, lion. 22 Juli sampai 22 Agustus. Nah, kemudian yang keenam yang terakhir As-Sumbulah. Ini biasanya lambangnya, kalau Leo gambarnya singa. Kalau Sumbulah atau dalam zodiak disebut Virgo. Atau biasanya gambarnya gambar cewek. Lahir 23 Agustus sampai 22 September. Ini menurut mitologi, masalah tanggal lahir segala macam tadi itu terkait dengan mitologi Yunani ya. Jadi ini sekedar menjelaskan fakta. Ada yang menamai demikian, dan ini biasanya beda-beda namanya untuk tergantung
mitologi apa yang digunakan. Kalau mitologi Cina lain lagi, mitologi Arab beda lagi, Arab sebelum Islam. Kemudian mitologi Yunani, nah yang disebut tadi seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, itu menurut mitologi orang Yunani kuno. Nah, jadi itu as-saif ya. Intinya yang tadi kalau waktunya diawali dari 23 Juni. Kemudian wal muradu bisyita'i, yang dimaksud dengan asyita musim dingin, wa yadkhulu ma'ahu kharif, dan termasuk di dalamnya musim gugur ya. Kalau tadi soif itu musim semi, kalau syita itu musim kalau syita itu musim dingin sekaligus gugur. Muddata hulul syamsi fi burujil janubiyah, yaitu rentang waktu ya, tempo mudah itu masa bertempatnya matahari di buruj, gugusan bintang kan buruj atau rasio tadi itu, rasi bintang selatan. Wahia sitah, dan dia juga ada 6, jadi totalnya 12. Al-mizan, mizan, apa makna mizan? Timbangan. Jadi memang lambangnya dia timbangan ya. Kalau istilah dalam zodiak Libra. Kemudian al-aqrab, al-aqarib ya, aqrab. Mana aqrab? Kala jengking. Lambangnya atau dalam zodiak diistilahkan dengan Scorpio. Kemudian yang ketiga asalis al-qaus. Kemarin ayatnya dibaca oleh Ustaz Rahmat Hidayat. Qausaini au adna. Faqad qaba qausaini au adna. Ya, sejarak 2 Qaus itu busur, sejarak 2 busur. Busur itu yang ditarik. Kalau anak panah kan yang melesat, nah ini yang ditarik, busur. Au adna, atau bahkan lebih dekat lagi. Atau istilah dalam zodiak itu disebut Sagittarius. Kemudian yang keempat Arabi al-jaddi. Al-jaddi itu kambing bertanduk. Gambarnya itu kambing bertanduk. Atau Capricorn. Kemudian ad-dalwu atau Aquarius, itu lambangnya seperti wadah ya, seperti timba, isinya air. Nah, aqua jadi merek aqua. Aquaman. Yang keenam al-haut, lambangnya biasanya ikan atau disebut Pisces. Nah, ini 6 bulan asyita. Fajumlatu fusuli sittati, maka total atau pasal-pasal atau bagian-bagian sanah ya tahun itu arba'atun, ada 4. Saya nggak habis pikir dengan orang begitu itu ya, yang dia inginkan dengan membobol apa itu, kenapa tuh apa ya? Orang lihat juga enggak itu kan, tidak disukai orang supaya eksis atau supaya laju. Sebenarnya enggak juga ya, bukan di situ kalau anak melaju itu, tapi di setel di bensinnya diborosi, masuk oksigennya diganali, jadi supaya oksidasinya lebih banyak, sehingga
pembakarannya lebih besar, pergerakan piston lebih cepat. Kan begitu harusnya. Kalau mau ngebut. Itu nggak tahu apa maksudnya. Maksudnya itu apa itu? Belum bisa nerima secara logika. Pengen eksis aja mungkin. Eksis tapi dimusuhi orang. Emang ganggu apa namanya itu polusi suara. Maka ada pulang dimodif agak ke atas gitu. Jadi kalau di belakang dia itu menghantam ke wajah kita udaranya itu. Itu juga aneh-aneh aja manusia zaman now. Jadi ringkasnya pembagian dalam setahun itu ada 4, yakni as-shaif musim panas, ar-rabi' musim semi. Tadi jadi musim panas, di dalamnya ada musim semi, kemudian wasyita musim dingin, di dalamnya ada musim al-kharif, musim gugur. Kalau di kita cuma ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau musim panas. Nah, yang biasanya ada 4 musim ini daerah-daerah yang agak jauh dari daerah khatulistiwa. Nah, kita ini lokasinya, posisinya berdekatan dengan garis khatulistiwa. Karena posisinya di dekat garis khatulistiwa, maka tidak terlalu ekstrim perubahan musim itu. Kan bumi itu bergeser posisinya. Nah, ketika bergeser itu maka ada satu daerah yang banyak kena matahari, yang bagian agak jauh dari garis khatulistiwa, agak banyak kena matahari, jadi musim panas. Yang agak jauh itu yang musim dingin. Nah, sedangkan kita Indonesia itu di garis khatulistiwa, meskipun dia bergeser kanan kiri, kita nggak terlalu banyak pengaruh. Makanya hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sekarang kita sedang ada di musim penghujan. Jadi artinya kita itu bersyukur karena tidak ekstrim. Tapi kalau di Eropa, di Arab Saudi, terutama Eropa, termasuk Turki itu kan sebagiannya Eropa, sebagiannya Asia, itu ekstrim. Ya, kalau sudah musim panas, mereka siangnya panjang, malamnya pendek. Tapi kalau sudah musim dingin, malamnya yang panjang, siangnya yang pendek. Sementara nanti puasa itu kan bergeser terus karena ada selisih waktu antara Syamsiah dengan Qamariyah, setahun itu 11 hari. Nah, jadi nanti kalau pas puasanya kena musim panas, ya berarti puasanya lebih lama siangnya. Nah, bisa begitu. Nah, kita ini stabil 12 jam. Jadi enak gitu. Bahkan ada, kalau di kutub itu ada beruang itu yang bisa, kalau di musim dingin atau musim salju mereka mati suri. Istilahnya hibernasi. Jadi mengenalkan sel-sel atom-atom di tubuhnya tidak bergerak, seperti mati. Tapi nanti kalau sudah musim panas mereka hidup lagi, ya, seperti mati. Karena semakin dingin itu kan dia pergerakan sel semakin rendah. Makanya teknologinya menjadi freezer itu, yang akhirnya rusak kena linggis tuh. Karena ngambil daging. Jadi untuk menghentikan gerakan partikel-partikel atom sehingga dia menjadi awet. Nah, itu rumusnya itu karena didinginkan. Makanya kalau ingin nggak banyak gerak, mager, ya suasananya harus dibuat dingin. Tapi kalau hangat, panas, yaitu suasananya akan banyak gerak. Makanya orang kota itu lebih banyak gerak daripada orang desa, karena di desa biasanya dingin. Ya kan, banyak pohon, di kota banyak bangunan. Jadi kalau ingin banyak gerak, tinggal di kota. Di kota itu pusat pergerakan. Wa jumlatul buruji isna asyara kama dzakarna. Jumlah bulan itu ada 12 bulan sebagaimana telah kami sebutkan. Yang tadi 6 di syita, 6 di shaif. Sittatun syamaliyatun wa sittatun janubiyatun. 6 di posisi utara yang tadi,
menjadi soif, dan 6 di sisi selatan, bacanya janubiyah, itu syita. Wa min amsilati soifi. Nah sekarang masuk ke wa min amsilati soifi ayatul kalalah. Nah, jadi apa ini maksud dengan ayat soifi? Yaitu ayat yang turun di tadi di 6 bulan soif, gitu. Contohnya apa? Ayat kalalah. Apa itu kalalah? Nanti ada disebut di tahlil. Wal mayyitul ladzi laisa lahu waladun wala walidun. Mayit atau orang yang meninggal tidak punya anak, tidak punya orang tua. Seperti yang donatur kesini kemarin tuh, dia menikah tidak punya anak, ya sampai yang istri tidak punya anak. Kalau beli yang bapak punya anak dari istri pertama, setelah itu meninggal istri pertama, nikah, lalu meninggal istri yang kedua. Nah dengan istri kedua itu tidak punya anak, jadi lalu istri beliau itu meninggal, dimatikan ya dari belakang, meninggal tanpa anak. Nah orang tua sudah meninggal, berarti itu kalalah. Nah ada ayat turun yang tentang kalalah. Wa huwa qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yastaftunaka, mereka bertanya kepada engkau, qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu nanti surat An-Nisa ayat 176, surah terakhir dari surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 176, itu bicara tentang kalalah. Jadi lengkapnya, yastaftunaka, mereka bertanya kepada engkau, qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah wahai Muhammad, Allah akan memfatwakan kepada kalian mengenai kalalah. Kalalah tadi siapa? Al-mayyitul ladzi laisa lahu waladun wala walidun, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Tidak punya orang tua itu maksudnya orang tuanya sudah meninggal. Ya, jangan diartikan berarti tiba-tiba ada tanpa ayah tanpa ibu, bukan. Orang tuanya sudah duluan meninggal. Fa in kana tasnaini falahuma thulutsani mimma taraka. Kelewatan. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Nah itu. Jika seseorang halaka, dia meninggal, laisa lahu, dan dia tidak punya walad, tidak punya anak, juga tidak punya orang tua, penjelasan di tafsir. Walahu ukhtun, tapi dia punya adik perempuan atau saudara perempuan, falaha nisfu ma taraka, maka dia si saudari perempuan itu mendapatkan nisfu, setengah ma dari apa taroka yang dia tinggalkan. Jadi saudari si mayit itu dapat setengah. Wa huwa yarithuha in lam yakun lahu waladun. Nah itu penjelasan mengenai kalalah, yaitu orang yang mewariskan kepadanya jika dia tidak punya anak. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudaranya itu ternyata 2 orang, maka dia mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Nah, begitu seterusnya. Nanti kita bahas dalam ilmu waris. Nah, itu ayatul kalalah turunnya di musim panas. Wa hiya qauluhu ta'ala, yang tadi ya. Wa min amtsilatis syita'i, dan di antara contoh ayat yang turun di musim dingin adalah qauluhu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka datang bil ifki dengan mau berita bohong, usbatum minkum, itu kelompok. Usbatun itu jamaatun, satu kelompok dari kalian juga. Ila akhiri asyri ayatin, hingga akhir ayat ke-10 dari suratul Nur. Ini
membaca surah An-Nur. Jadi Bunda Aisyah itu dituduh berselingkuh. Nah, ceritanya beliau itu ditandu dalam satu ghazwah, satu peperangan. Lalu di malam hari beliau itu keluar untuk buang hajat. Nah, setelah itu ternyata kalung beliau lepas, tertinggal. Dicari-cari. Nah, yang menandu beliau itu dikira beliau sudah masuk ke dalam tandu. Ya karena beliau itu badannya nggak gemuk. Makanya sampai viral dulu ada seorang ustadz ya mengatakan wanita solehah itu beratnya antara 55 kg. Sekitar itu. Alasannya karena Bunda Aisyah itu orang wanita solehah. Nah, jadi katanya beratnya akhirnya viral ustadz itu. Dibully sama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu gembrot. Berarti kami nggak soleh lah Ustaz, karena beratnya 70 kilo, 80 kilo. Ya alasnya itu tadi, landasan si Ustaz itu saya mengatakan wanita soleha itu beratnya sekitaran 55 kg tuh. Karena Bunda Aisyah itu ya tadi beratnya sekitar itu. Sampai-sampai ketika beliau masuk ke tandu, sahabat yang mengangkat beliau itu tidak mengira bahwa beliau belum masuk. Gitu. Nah, sampai tertinggal sudah berlalu ini rombongan, lalu ada seorang sahabat, ya lupa namanya, udah lama baca kitab tafsir An-Nur nih, tidak secara khusus tadi mutlaah. Nah, lalu sahabat yang laki-laki itu membawa unta saya tuh. Nah, tapi karena adab Islami, si laki-laki itu tidak nunggang sama-sama di unta itu, tapi Bunda Aisyah dinaikkan ke unta. Sahabat Nabi ini menarik. Nah, begitu. Makanya hati-hati, yang bonceng, yang banin jangan bonceng banat. Ya, maksudnya bukan banin di sini. Kalau di sini aman. Nah, mungkin pas pulang, bonceng sepupu misalkan. Sepupu aja bahaya, apalagi dua pupu. Lebih bahaya lagi. Kan satu. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat dulu begitu, tidak berboncengan. Ya kan? Seandainya itu boleh mungkin sudah dilakukan oleh sahabat. Nah, lalu datang belakangan. Nah, lalu ada yang menghembuskan isu, ya, namanya juga gosip, makin digosok makin sip. Nah, sehingga sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq juga terprovokasi, padahal ayahnya sendiri. Ayahnya Bunda Aisyah. Nah, sampai akhirnya turunlah surah An-Nur ini yang nanti disebut sebagai suratul Bara, ya. Karena untuk membersihkan nama Bunda Aisyah. Jadi langsung yang membersihkan nama beliau itu Allah. Jadi langsung Allah yang membersihkan, Allah menjelaskan bahwa beliau nggak ngapa-ngapain. Nah, ceritanya begitu tadi. Nah, tapi beliau kan nggak punya bukti saat itu, cuman berdua pelaku tanda kutip. Sampai akhirnya Allah sendiri yang membersihkan nama baiknya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini kan juga yang menikahkan dengan Rasulullah, Allah juga langsung. Ya, di Jawahir itu disebut ketika Nabi ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anakmu sudah Allah nikahkan denganku. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putrinya itu disuruh nentangi Nabi, ditarik bajunya. Nah, karena Bunda Aisyah belum tahu bahwa sudah dinikahkan oleh Allah, merah wajah beliau. Itu perempuan dulu ya, ditarik bajunya malu. Kalau perempuan sekarang di luar sana, minta ditarik sedikit, minta ditarik berataan. Alhamdulillah. Bunda Aisyah itu ketika Abu Bakar meninggal, dimakamkan di samping Rasul, beliau di dalam hujrah beliau lepas kerudung. Tapi begitu Umar dimakamkan di samping Abu Bakar, beliau tidak pernah melepas kerudungnya. Padahal itu hujrah sudah dihalat tuh. Ya, kamar beliau itu sudah dihalat nih, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Sayyidina Umar dihalat tuh, dikasih batas. Dan ini kan sudah meninggal gitu loh, secara zahir sudah meninggal, meskipun secara hakikian hidup. Nah, Bunda Aisyah saking pemalunya, saking menjaga kehormatannya, tidak lepas kerudung. Nah, itu wanita-wanita mukminah zaman dulu ya.
Sekarang itu di sekolah pakai kerudung, belum sampai sekolah sudah terbang kerudungnya. Ila akhiri asyri ayatin wa tusamma hadhil asyru al ayatu ayatul bara'ah. Dinamakanlah 10 ayat dari surah An-Nur ini dengan ayatul bara'ah, yaitu ayat-ayat yang bara'ah, membersihkan. Al-aslu bara'ah, ya, hukum asal manusia itu bebas dari tuntutan. Al-aslu bara'atu dhimmah li'annaha nazalat fi bara'ati sayyidina atau sayyidatina Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Karena ayat ini turun untuk membersihkan nama sayyidatina, pemimpin kita Bunda Aisyah, ibunya orang-orang beriman. Semoga Allah meridai beliau. Jadi ini contoh ayat syita. Jadi ada ayat saif, ada ayat syita. Tahlilul labzu, analisis lafaz. Al-kalalatu huwal mayyitul ladzi laisa lahu waladun wala walidun. Mayit adalah orang yang meninggal, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Orang tuanya sudah meninggal duluan. Wa istaftunaka, mereka meminta fatwa kepada engkau, yakni yatlubunal futya. Yatlubu, mereka meminta futya atau fatwa. Al-futyah hiyal ikhbaru an hukmi syai' syar'an. Fatwa itu adalah mengkabarkan mengenai hukum sesuatu, ya, secara syarak. Ya, gampangnya itu wal ikhbaru an hukmi syar'i, gitu, selesai. Menginformasikan hukum syarak, menyampaikan hukum syarak. Baik nanti muftinya dia seorang mujtahid ataukah seorang faqih. Kalau dia mujtahid berarti fatwanya itu hasil ijtihad. Kalau dia faqih berarti dia hanya menyampaikan hasil ijtihad. Jadi sebenarnya berfatwa itu tidak selalu harus seorang mujtahid. Jadi seorang alim yang sudah paham ilmu syariah, sudah mengkaji dasar-dasar ilmu syariah, mengkaji fikih dan seterusnya, lalu dia menyampaikan pertanyaan, jawaban atas pertanyaan, itu berfatwa. Jadi begitu. Kemudian alifku ay al-kadzibu, dusta, usbatun jama'atun. Al-as'ilah mal muradu bis-sayfi wasyita. Apa yang dimaksud dengan as-sayf dan asyita? Jadi maksudnya ayat-ayat as-sayf, ayat-ayat asyita itu. Ma makna sayfi wasyitai? Apa makna sayf dan syita? Kam hiya fusulus sittah wa ma hiya? Berapa? Jawabannya 4. Apa saja? Mahiyal burujul itsna asyar wa ma huwa syamali minha. Khalas.